Saya Roza Anggreni Manik akan mengulas pembahasan kelompok 3, 4, dan 5 dengan topik alur UBD, menentukan bukti penilaian, dan merencanakan pengalaman dan pembelajaran. Tentunya pendapat saya didukung oleh literatur buku dan artikel yang sudah saya sematkan di ruang penyimpanan digital. Pembahasan kelompok 3, 4, dan 5 menggambarkan bahwa alur UBD pada tahapan kedua dalam menentukan bukti penilaian harus mempertimbangkan berbagai metode penilaian seperti bukti kinerja dan bukti lainnya. Dan di tahap ketiga, rencana pembelajaran harus mengacu pada where to. Penguatan pembahasan yang disampaikan oleh beberapa kelompok tersebut menurut saya kurang tegas dan melebar sehingga pemahaman yang diperoleh tidak fokus pada intinya. Ada beberapa kelompok yang bahkan tidak ada contoh implikasinya tiap tahapan UBD pada template yang telah disediakan di modul. Kedua tahapan tersebut di dalam alur kerangka perencanaan UBD dilakukan setelah tahapan pertama. Di tahapan kedua, saat menentukan bukti penilaian, ini perlu memikirkan bagaimana kita melihat tahapan pertama berlangsung. Guru mulai berpikir bagaimana dia akan mengumpulkan bukti, pembelajaran, dan kecakapan siswa sebelum memutuskan bagaimana mereka akan mengajarkan pengetahuan dan keterampilan tersebut, yang tentunya mengacu pada where to sebagai kerangka kerja pembelajaran nantinya. Contoh dari bukti penilaian sendiri dapat berupa tes maupun non-tes, di mana siswa dapat mendemonstrasikan pemahamannya melalui tes, kuis, penugasan, dan lain-lain. Kegiatan pembelajaran harus memiliki tujuan dalam membantu menetapkan hasil yang diinginkan pada tahap 1 dengan jelas, sambil mengarahkan kembali ke penilaian yang dibuat di tahap kedua.